Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Royto Hasibuan, jurusan Pendidikan Sejarah, dosen mata kuliah Pak Heri Effendi SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut dengan Rusman 2018 yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan membentuk objek kajian. Berbeda dengan metode pembelajaran yang telah menentukan langkah di kelas atau model pembelajaran yang memiliki kerangka konseptual, pendekatan pembelajaran itu lebih luas lagi, artinya pendekatan merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan pembelajaran. Pendekatan menurut para ahli. Menurut Gulo, pendekatan menurut Gulo dalam Suprihatingrum 2013 HLM 146 adalah sudut pandang kita adalah memandang seluruh masalah yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seseorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. 2. Menurut Sanjaya. Sementara itu, Sanjaya dalam Suprihatingrum 2013 HLM 146 berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pemandangan kita terhadap proses pembelajaran. 3. Menurut Wati, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Wati 2010 HLM 7. 4. Menurut Rahmawati, pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Rahmawati 2011 HLM 74. Dapat dikumpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perilaku dan tingkatan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. B. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Pendekatan 1. Pendekatan kontekstual atau CTL. Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL atau Contextual Teaching and Learning, adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Siswa melalui pendekatan kontekstual diharapkan hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa karena siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan mereka dalam jangka panjang. Pendekatan pembelajaran kontekstual lebih mengutamakan aktivitas siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dapat menentukan konsep tentang materi pembelajaran dan mengkaitkan konsep tersebut dengan situasi dunia nyata mereka. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jackson dalam Siregar 2011 HLM 117 bahwa kekuatan, kecepatan, dan kecerdasan otak atau tidak lepas dari faktor lingkungan atau faktor konteks, karena ada antara muka jembatan penghubung antara kondisi dan lingkungan dan menyusun pendekatan kontekstual. Komponen-komponen yang menyusun pendekatan kontekstual dan sekaligus menjadi ciri adalah sebagai berikut. 1. Membangun hubungan untuk menemukan makna atau relating.
2. Melakukan sesuatu yang bermakna atau experiencing. 3. Belajar secara mandiri. 4. Kolaborasi atau kolaboratif. 5. Berpikir kritis dan kreatif atau ampli. C. Mengembangkan potensi atau transferring. 7. Standar pencapaian yang tinggi. 8. Asesmen yang autentik. 2. Pendekatan ekspositosi atau expository. Pendekatan expository menekankan bahwa penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta belajar. Dalam mendekatkan ekspektasi sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Artinya pembelajar melaksanakan secara holistis dan tidak khusus. C. Pendekatan pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa atau peserta didik untuk belajar konsep pilar-pilar seperti ilmu pengetahuan dan sikap juga perbuatan siswa sedang. Berbagai pendekatan pembelajaran dalam pendidikan. 1. Pendekatan deduktif. 2. Pendekatan inquiry atau discovery. 3. Pendekatan lingkungan. 4. Pendekatan konsep. 5. Pendekatan proses. 6. Pendekatan terpadu. Dan 7. Pendekatan pemecah masalah atau problem solving. Pendekatan pendidikan yang efektif dimaksud dengan suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat mencapai tujuan semua dengan yang diharapkan. Dengan demikian pendekatan ditutup untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.